Muslimin, Bapak Ibu, walihin dan muslimat, saya yakin yang berada di masjid ini sangat merindukan apa? Merindukan azan maghrib. Iya, jujur ya. Yang paling merindukan saat ini bukan tausiah sebenarnya. Yang merindukan ini adalah azan maghrib. Oleh karena itu, tidak membuat bapak dan ibu mengantuk mudah-mudahan, karena resiko pencerahan di ujung buka puasa ini banyaklah muak yang kena masuk. Tapi insya Allah dengan Allah turunkan hujan, Allahumma ja'al safiyan nafi'an. Jadi itu doa. Kalau ada hujan jangan hujan. Mudah-mudahan apa hujan yang Allah turunkan ini ada manfaatnya bagi kita, bukan mudarat yang Allah jadikan. Amal ngapain itu biasa jalan baik. Tapi mudah-mudahan Allah jago dari bala, jago dari musibah. Jangan sampai Allah menunjukkan marahnya kepada kita. Cukup dengan orang kafir, cukup dengan negara-negara yang menghardik muslim. Kita minta kepada Allah hadirkan marahmu kepada mereka. Kami sudah terlalu sabar ya Allah. Mudah-mudahan mereka yang mati syahid untuk mengikrari kalimat iman. Insya Allah kita akan bersama mereka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur. Kalimat syukur itu keluar dari mulut, tapi hakikatnya kalimat syukur itu dalam hati. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini tidak pakai pamrihnya di hadapan manusia, dan tidak ada pamrihnya di mata Allah. Dan kita hanya melakukan ini semata-mata untuk menjadikan lingkungan kita ini ingat kepada Allah lebih wasilatil Quran. Jadi hakikatnya Al-Quran itu bukan pada fisiknya, tapi Al-Quran itu apa kata Fatimah anak Nabi Muhammad SAW? Karena Rasulullah khuluqul Quran. Jadi kalau kita berbicara masalah Al-Quran, harus ada pemandunya dalam hati kita, harus ada penggeraknya dalam kolbu kita. Apa itu? Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, sebenarnya apa niat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian? Apa niat yang menjadi engkau adalah orang yang tiap hari bertemu dengan beliau? Faqalat, apa kata Aisyah? Karena khuluqul Quran. Sesungguhnya Rasulullah itu Quran. Kalau kita mau mencari Quran berjalan, apa dia Al-Quran berjalan? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia tauhidkan, apa yang dia berikan nasihat kepada sahabat, itu bukan dari beliau, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu wahyun yuha. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kalam Allah. Ya, itulah kalam Allah. Itulah yang kita meloi di buku ini, Pak. Ya. Itulah yang kita meloi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dewe, sayati zaman, akan datang suatu zaman ketika aku tak kaget lagi Al-Quran illa Rasul. Al-Quran itu cuma pajangan baik, dan kalimat-kalimat tulisan bukan lagi masuk ke dalam relung-relung hati manusia yang mengamalkannya, tapi Al-Quran hanya sebatas hiasan, kaligrafi. Tapi apa di kalimat Allah? Nauzubillah, na'udzubillah. Jadi siapa Ustaz? Hakikatnya itulah kita harus mengamalkan Al-Quran. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, dan membaca Al-Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura. Allah akan buat dinding, Allah akan buat hijab, Allah buat tembok antara kita yang sering, yang mengamalkan membaca Al-Quran dengan ngomong-ngomong tidak penting
kepentingan Pak. Apa yang tak kepentingan? Wong yang nak menghardik kita, wong yang nak berniat jahat kepada kita, wong yang benci dengan kita dengan alasan-alasan lain bukan alasan kecintaan kepada Allah. Akan Allah mendinding. Kenapa? Kulli harfin 'asyara hasanah. Satu huruf yang kita baca ketika kita baca Al-Quran 10 kebaikan Allah berikan. Nah, tapi kita nak yakin dan ketika membaca Al-Quran terasa dia bahwa kita ni ada standarnya, bahwa terasanya kita ni adalah apa? Dituturkan Allah dalam setiap kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Kadang-kadang kita tak tahu dengan membaca alif lam mim tanzilun min rabbil alamin. Tiba-tiba nangis Pak. Aku tak tahu kita kadang-kadang artinya ini. Tapi hari kamu tersentak kalau itulah masuk maknanya. Sedang link dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah yang menurunkan Al-Quran. Nah, inilah iblis, setan, jin tak mau Pak mendekati orang. Kenapa? Dia sedang tajalli kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sekilas yang kita alami di muka bumi ini. Tak usahlah kita ngomong jauh-jauh masalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu mendengar juga jadi baik. Mendengar cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya. Kenapa kau ya Umar? Aku nak membunuh Rasulullah. Habis umatku ini diambilnya kalau berpindah agama kepada Umar bin Khattab. Pakai dulu kata para sahabat. Lihat adikmu Fatimah saat ini sudah menjadi pengikut Muhammad. Oh Pak, niat nak bunuh Nabi tadi langsung kali arah. Datang dan ketemu adiknya Fatimah. Ketika itu Fatimah sedang membaca Al-Quran, membaca dari lembaran Al-Quran dari Sofha yang ketika itu bukan dari kertas tapi dari pelepah rumah. Apa yang dia baca? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini Pak Umar ketika melihat adiknya membaca Al-Quran, karena dia orang Arab, tahu bahasa Arab, maknanya tahu. Ini apa yang dibacakan oleh adik aku ini? Ini bukan kalimat biasa ini. Ini bukan tulisan fatwa. Ini sepertinya ada orang. Kalau kita nyingoknya cek di film-film gitu ya, nyeng ada cahaya yang datang masuk ke dalam kalbunya. Allah Akbar. Dia ambil pelepah rumah, hampir jatuh dan dia menangis tersungkur ketika itu Umar bin Khattab. Ini asbab Al-Quran. Uang baca kita dengar. Apalagi kalau kita langsung membaca Al-Quran di tengah-tengah ayat sepertinya dalam tanda kutip. Alladzi ja'ala fis sama, membaca surah apa? Al-Mulk. Di tengah-tengah itu datang Pak nur tolongan dari Allah. Itulah yang mahal rasanya. Ya. Terasa dan ketika kita membaca Al-Quran itu kita bisu. Tapi kenapa kita baca ngomong? Kita sedang bersama kalam Allah. Nah itu. Jadi kalau membaca Al-Quran itu harus ada syaratnya dan tahu jangan membaca Al-Quran karena nafsu. Kalau membaca Al-Quran karena nafsu bukannya faedah pahala yang didapatkan, tapi apa? Tapi murka Allah yang datang. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Allah murka kepada hamba-hambaku. Apa? Dia ngomong baik, dia masuk Al-Quran, ngomong Al-Quran ini ayatnya, tapi dia tidak melakukannya dewe. Hati-hati. Itu zaman sekarang, oh banyak Pak, hati-hati Pak. Apalagi zaman politik saat ini Al-Quran dijual, membenarkan segala alasan untuk meluruskan tujuannya untuk menjadi orang yang dipilih oleh masyarakat. Tapi apa? Setelah jadi Al-Quran itu illa rasmiyah, tinggal tulisannya memang. Apa itu? Kemarin itu macam ayat ini, belajar di lupa dengan ayat ini. Yang ini kursinya baik, jadi ayat kursi baik itu baca. Allahu Akbar wa lillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
ini adalah kita sepakat bahwa Al-Quran inilah yang disebut dengan pedoman hidup. Kalau orang sudah jauh dari Al-Quran, ini tanda-tanda murka Allah akan turun kepadanya. Tapi kalau orang membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan merasa apa yang dia baca itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita waktu coba, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi doa yang disenangi oleh Allah di ujung-ujung Ramadan. Allahumma apa dia? Afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Pelan-pelan maksudnya. Kalau jamaah kalau pelan karena bilanya akan lembut maksudnya. Bukan sungai jaya. Maya ya, sebelum makan sahur duduk dengan sajadah. Allahumma innaka afun karim. Coba tulis bahasa Indonesia. Allahumma ya Allah yang Maha Pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anni. Mencintai wong yang minta maaf. Ampuni aku ya Allah. Mungkin ini puasa yang terakhir. Apakah tahun depan aku ketemu lagi? Kalau memang ini puasa yang terakhir ya Allah, jadikanlah ya Allah surga bagiku ya. Tapi kalau aku masih diberikan kesempatan untuk tahun depan ya Allah, berikan ya Allah dengan segala berikan amal kebaikan ya Allah. Tuntun kami, anak kami, istri kami, saudara kami, ahlul masjid kami, nurus solihin untuk istiqomah ya Allah. Maka turun Pak rahmat Allah. Itu ini sekarang sudah final gitu. Tidak lagi Bapak penyisihan. Kalau akhir itu sudah semifinal. 10 kedua langsung di final. Nah ini final Pak. Ini final Pak. Tinggal isi saudara lagi Ustaz. 5 hari pun 4. Mudah-mudahan Allah samakan. Mudah-mudahan Allah samakan. Ya, karena ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Tapi insya Allah apapun itu kita semua berkali kepada Allah Subhanahu. Apa tuh Pak? Innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kalau sama-sama. Kalau dere-dere nanti ujungnya ani. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ampuni dosa. Maaf ya Allah. Maaf ya Allah. Engkau maaf ya Allah. Di ujung-ujung Ramadan ini ya Allah, di mana Engkau melihat dari hamba-hamba yang Kau pilih yang ikun minan nar, akan melepaskan Allah dari siksa api neraka. Kami dulu api neraka di neraka di akhirat, api neraka di dunia ini dulu. Iya Ustaz, neraka di dunia ini. Api neraka di dunia ini ketika hati manusia zulma, ketika hati manusia ditutup oleh Allah dan dia tidak mampu lagi melihat kebenaran dan hak-hak Allah. Apa yang dia lakukan merasa benar. Fahubbat wujuhum finnar, kata Allah. Orang-orang sepertilah nanti akan aku lenyupkan di dasar api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Datanglah Umar tadi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah Nabi tersungkur, ya Muhammad, aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, selama ini aku khilaf ya Muhammad. Selama ini aku melihat kalammu itu hanya sebatas omongan biasa, tulisan biasa. Tapi aku ketika mendengar kalam-kalam dari Tuhanmu, resah hatiku ya Muhammad, tersungkur aku ya Muhammad. Selama ini aku sudah hebat merasa Tuhan di hadapan umatku. Ketika aku mendengar kalam-kalammu, hancurlah hati ini. Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Oh Pak, itu Umar bin Khattab. Begitu hari dengan kebacaan Al-Quran, tapi tidak tahu kok masuk tak dalam telinga gitu. Yang menjadi sabab hidayah, yang sampai menjadi merubah tingkah laku kita ini. Yang kadang-kadang kita tafakur, sehingga tafakur kita itulah yang akan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Ramadan itu adalah kumulatif, hulu ibadah ya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah Ramadan inilah adalah hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma amila lillahi illa siyam fa innahu li wa ana sesungguhnya apa yang dilakukan Nabi Adam, umat Nabi Adam, Bani Adam seperti kita saat ini, sholat, tahu tak sholat? Untuk apa itu Pak? Lancar gitu di dalam kubur. Ya. Bahkan Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Abu Nuaiman. Abu Nuaiman ini Pak, masya Allah, seorang sahabat yang sangat humoris. Dan Rasulullah sangat senang bertemu dengan Ummu Nu'aim. Karena apa? Setiap bertemu dengan Nabi, pas dia penesan. Bahasa kami itu belore. Ada belore? Belore. Bahasa Inggrisnya namanya belore. Penesan Pak, Abu Nu'aiman. Setiap ketemu, ya Allah, selalu membuka muka Rasulullah SAW. Singkat cerita, dia tidak panjang umur. Jadi dia meninggal duluan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai dalam kubur datang Munkar dan Nakir. Rasulullah berhenti sejenak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu mukjizatnya mampu mendengarkan siksa kubur. Waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasalnya dan Rasulullah mendengar ada Munkar dan Nakir sedang bertanya kepada Nu'aiman. Apa kata Munkar dan Nakir? Ya Nu'aiman, asyhadu an la ilaha illallah, benar Allah itu adalah Tuhan itu yang benar. Yang kedua, man nabi, siapa nabimu? Sebentar katanya, Nabi yang masih dipuji belum lagi katanya. Seketika Nabi Muhammad langsung tersenyum, ya Allah Nu'aiman, walaupun engkau sudah di dalam kubur, tapi masih membuatku tersenyum. Penesan sudah tersenyum. Bu, Pak, dan Rasulullah berkata sebelumnya, inilah sahabat. Dia adalah satu kakinya seperti Bilal sudah masuk ke dalam surga. Allahumma, alangkah indahnya kalau kita sebagai pecinta, penggiat sholawat, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di dunia dan syafaat beliau di akhirat. Amin ya Rabbal. Karena salah satu esensinya Al-Quran itulah, pertama harus mencintai Rasulullah wa ahli baiti, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli keluarganya. Harus Pak. Kalau tidak itu hati-hati. Makanya apa Pak? Hati-hati. Bukan kita tidak suka dengan orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tidak ada fitnah negatif dengan orang yang menghafal Al-Quran. Dan kalau orang tidak menghafal Al-Quran dengan sanadnya, dengan benar sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, nanti kaget macam-macam ujungnya. Macam-macam. Contohnya itu tadi, tahu Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, tapi Al-Quran hanya sebagai slogan kampanye zaman ini. Kampanye siapa ayat-ayat tentang Al-Quran, tahu juga hafal. Begitu juga wakil-wakil kita. Ayatnya apa? Ya? Ayat kursi, kadang-kadang dan sebagainya. Tapi ketika sudah jadi ayat yang dijual, hati-hati lagi ya sudah malah curang. Hati-hati. Jadi bukannya kita memberikan stigma negatif kepada orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi bacalah Al-Quran, hafalkanlah Al-Quran. Namun sebelum itu cintai, sayangi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ahli baiti. Mudah-mudahan dengan akar inilah Al-Quran itu akan masuk kepada relung-relung hati kita yang paling dalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, artinya Al-Quran itu akan memberikan penerangan bagi orang yang membacanya, apalagi menghafal Al-Quran. Bapak Ibu, kalau dalam kubur kalian mendapatkan mahkota, pengen?
Pengen tak? Kalau kita ada kubur, tiba-tiba datang kiriman dari dunia, ya Allah, kalau tu bagus jauh begitu. Ibarat orang butuh dijual duit yang senang. Ya Allah, buat apa ya Allah? Kata Allah, ini anak di dunia yang saat ini sedang menghatamkan Al-Quran, dihadiahkannya kepada Pak. Senang tak Pak? Senang tak? Senang. Dapat kiriman dari anak. Ya, kita tidak berharap, tapi anak tiba-tiba ngirim begitu masuk ke dalam kubur. Kenapa? Dia menghatamkan Al-Quran. Dia menangis doakan kita di dalam kubur. Dia kirim mahkota. Anaknya mampu menghafal Al-Quran. Inilah akan memberikan mahkota kepada orang tua yang lagi di dalam kubur. Dia masih punya anak kecil, jangan tidak, anaknya harus mampu membaca Al-Quran. Kalau bila perlu mampu menghatamkan Al-Quran dan menghafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena inilah aset dunia dan aset akhirat. Kalau anak yang tidak dididik dengan agama dengan baik, orang tuanya cuek-cuek baik, hati-hati. Apalagi orang tuanya cuek-cuek, tapi orang tuanya ibadahnya bagus, hajinya sudah, umrohnya sudah, sedekahnya bagus, tapi anaknya tidak dididik untuk membaca Al-Quran, ilmu agama, hati-hati. Ini akan menjadi perkara akhirat. Si orang tua yang akan dimasukkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tiba-tiba ada suara dari neraka, ya Allah, ya Allah, kau tarik dua orang itu untuk kau memasukkan ke dalam neraka. Karena aku anaknya tidak ridha, tidak ikhlas. Waktu di dunia aku tidak pernah dididiknya membaca Al-Quran. Di hati kita merasa amal kita bagus, bacaan kita bagus, ibadah kita sudah hebat, haji, umroh dan sebagainya. Tapi anak kita tidak kita didik untuk mampu membaca dan memahami Al-Quran, maka dia akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hari pembalasan. Kalau saya itu jemaah ganti anaknya masuk ke dalam surga dan orang tuanya dimasukkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillah subhanahu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah hikmah singkat nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan peringatan kita memahami Al-Quran ini, kita mampu membaca, mengamalkan, dan insyaAllah memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan Al-Quran, insyaAllah mudah-mudahan man yaqra'ul Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itulah yang akan syafi'an, memberikan syafaat kepada yang membacanya, dan orang yang mendengarkannya itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Yang melebar itu ketua menanggung sejarah rasional. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menuntun kita di akhir Ramadan dan kalau kita di penghujung Ramadan. Ya Allah, kalau memang ini penghujung Ramadan, terimalah amal ibadah kami. Jadikanlah amal ibadah kami penuh ya Allah di bulan Ramadan ini sebagai amalan yang memberikan balasan yang terbaik di sisi Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan, kalau memang ini Ramadan yang terakhir, gantikan surga ya Allah. Ya Allah, jangankanlah ini jadi Ramadan yang terakhir. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Kami rindu ini mentadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna hudahu wa nuran wa hudan wa rahmah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Pin. Doa. Haji Pak Haji. Doa. Doa Pak Haji. Dapat giliran kamu. Doa lain. Doa kamu. Dapat giliran. Telah menyampaikan